inilah sebut kemudian menjadi ilmu fikih. Ya, ini akidah, ini kemudian mewujud dalam, dikembangkan dalam ilmu kalam, ya, atau tauhid. Nah di sini ilmu fikih. Bagaimana cara sholat, dan semua itu batalnya sholat seperti apa, dan lain sebagainya, itu menimbulkan perbedaan-perbedaan itu. Dan setiap perbedaan itu pasti ada tokohnya. Ya. Nah, tokohnya itulah yang disebut dengan imam. Ya. Karena imam itu berpendapat, disebutnya imam madhab. Ya. Sehingga Anda mungkin dengar di sini ada yang namanya, ya kan, mazhab, ya, Hanafi, misalnya. Ya, ada mazhab, apa dulu, yang ini Syafi'i, sebelum Syafi'i, Maliki dulu, ya, Maliki. Kemudian sini ada mazhab lagi Syafi'i, yang terakhir biasanya di kalangan Abu Sunnah itu Hambali. Sebenarnya ada satu lagi yang tidak suka disebut-sebut sehingga tidak populer. Padahal ini adalah gurunya ini semua. Tapi karena beda lagi mazhabnya, Anda pernah dengar Islam Syiah? Ya, yang sering ribut di Iran. Ya. Itu ada tokohnya, tokoh bikinnya itu namanya Imam Ja'far Ash-Shadiq, sehingga disebutnya mazhab Ja'fari. Memang ini beda sendiri. Tapi sebenarnya kalau berkaitan dengan persoalan ini, ini mereka semua punya beda-beda, punya cara pandang yang berlainan. Ya, urusan yang berlainan. Ja'fari, Hanafi, mazhab itu, ya, artinya beda ya. Mazhab Ja'fari dengan Ja'farinya. Kalau Ja'fari, Imam Ja'far Ash-Shadiq itu tokohnya. Karena pendapatnya diikuti oleh orang banyak, maka para pengikutnya itu disebut sebagai mazhab Ja'fari. Itu ya. Jadi tokohnya adalah Imam Ja'far Ash-Shadiq. Para pengikutnya, ya, Imam Ja'far ini kan banyak pengikutnya, ya kan, simpatisannya, gitu ya, gitu. Disebut mazhab Ja'fari, karena dia mengikuti mazhab ini. Mazhab Hanafi, tokohnya itu Abu Hanifah. Tapi karena banyak diikuti, maka pengikutnya disebut sebagai mazhab Hanafi. Ya. Maliki, nama tokohnya itu adalah Malik bin Anas. Siapa saja yang mengikuti pendapat-pendapat dia dalam persoalan ini disebutnya mazhab Maliki. Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i itu ada kepanjangannya, Idris, ya, ini Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ya, itu tokohnya. Pendapatnya tentang masalah ini banyak pengikutnya, disebutnya sebagai mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Hanbal, karena dia punya pendapat tentang ini, lalu banyak pengikutnya juga, lalu kemudian disebut sebagai mazhab Hanbali. Di negara-negara Timur Tengah, biasanya negara menetapkan, ya, mazhab resmi yang dianutnya dalam keberagamaan dalam bidang syariat. Seperti di Saudi Arabia, raja itu sudah menetapkan mazhab resmi negara ini adalah Hanbali. Sehingga cara praktek-praktek ibadahnya itu lebih banyak mengikuti tokoh ini, tokoh Hanbali. Ya kan? Misalnya, ya, subuhnya tidak pakai kunut,
kayak gitu, ya namanya fikih itu. Ya, ini madhab fikih namanya, kan? Ya, nanti ya, ada. Tapi kalau di Indonesia pun tidak ditetapkan sama pemerintah, di semuanya ada. Kalau di negara-negara lain itu ditetapkan sehingga cenderung sama. Ya, kalau soal itu cenderung sama. Anda kalau pernah ke sana, itu, ya, itu yang subuh di sini rajin kunut kecewa di sana. Karena pas berangkat haji 1 bulan dia nggak kunut itu, kecewa, ya. Karena dia itu, jadi kalau di Indonesia itu semua ada, ya, di Indonesia banyak sampai ini, ya kan? Subuh pakai kunut gitu, sampai itu. Ya, tapi ada juga yang enggak di kalangan. Kalau kita tuh kelihatan ininya perbedaannya. Ya, terus lagi ini ada yang Hambali, gitu kan? Ya. Hambali kan sudah. Ini Hanafi juga enggak. Hambali ini kunutnya itu diwitir. Persoalan-soalan aja udah beda-beda semua ini. Itu kan ibadahnya. Nanti ini ada, kalau saya melihatnya Syafi'i Indonesia khas lagi, kembangkan lagi. Ya. Kadang Syafi'inya sendiri enggak. Ada Syafi'i khas Indonesia. Sholatnya pakai usholi. Dan seringkali dibacanya keras juga itu. Usholi. Wah, lapok nih. Saya kadang terganggu, ya, dengan yang mengeraskan itu. Bukan berarti saya menyalahkan. Saya juga dulu pakai usholi. Cuma sekarang saya sudah tidak ikuti madhab usholinya itu. Ya, kalau Anda ingin tahu, nanti akan saya jelaskan. Ya. Ya. Usholi itu kan persoalan dari persoalan niat. Ya kan? Kalau dalam ini kan jelas. Semua ini mengatakan, ya, niat itu adanya di hati. Ya. Tapi madhab Syafi'i, bukan Syafi'inya, para pengikut Syafi'i mengembangkan lagi. Oh, niat itu bukan hanya sekedar hati, tapi juga harus iqrarul lisan. Ya, muqtaranan bifi'li. Jadi ketika mengerjakannya itu, hatinya memang sudah niat ini sholat isya, tapi ucapannya itu harus diucapkan, ya kan? Sehingga kalau sholat itu sholli fardhu isya, gitu ya, sholli begitu sangat keras. Kadang itu yang sebelahnya, kalau tidak Syafi'i, ya mungkin Hambali atau Hanafi jengkel juga itu mendengar orang yang pakai usholi itu. Ini kalau orang tidak belajar fikih, ya, ada orang yang mentah-mentah usholi itu dianggapnya agama. Jadi siapa yang tidak usholi, sholatnya tidak sah. Itu guru saya dulu ngajarkan itu, gitu ya. Jadi kalau saya sudah takbir Allahu Akbar, lupa nggak pakai usholi, balik lagi itu, ya kan? Saking fanatiknya, ya. Saya pernah ceritakan, bahkan guru saya ada yang mengajarkan, ya, kalau kamu sholat di belakang orang yang tidak pakai kunut, itu batal sholatnya. Ulang lagi. Kalau kamu sholat di belakang orang yang tidak pakai usholi, batal sholatnya. Ya. Waktu itu pengetahuan saya masih sangat sederhana, ya kan? Guru itu segalanya, ya, ikuti aja. Sehingga sampai waktu itu tertanam, ya, melihat orang yang tidak usholi sholatnya, ya, melihat orang yang tidak pakai kunut sholatnya, biasanya di Indonesia itu identik dengan persis. Jadi ini biasanya ke persis, mengutuk ke persis. Ya, sama ini. Ya. Ini biasanya di sini persis. Di sini ada persis kan? Ini ada Muhammadiyah, ini menuju di sini. Dan lain-lain. Nah ini nanti NU di sini. Syafi'i itu di Indonesia itu wujudnya. Jadi fikih NU itu adalah fikihnya Syafi'i. Persis itu ada kisahnya, tapi anekdot. Jadi orang NU sholat di pinggirnya orang persis, ya kan? Orang NU kan keras,
Sholli fardhal maghrib. Sholli, karena nggak turun sekali. Allahu Akbar. Belum usul, ulang lagi. Sholli fardhal maghrib. Ini yang sebelahnya ini orang Persia. Ya, Fanatik. itu fanatik gitu. Akhirnya dia marah juga, dia keraskan juga. Gimana cara meraskannya? Tanpa usolli, Allahu Akbar. Tanpa usolli, Allahu Akbar. Karena melihat usolli fardhu tanpa usolli. Anekdot ini jangan gitu sekarang. Padahal ini adalah soalnya. Ya. Kalau kita tidak memahami ini adalah fikih, ya, selalu orang-orang awam akan memperebutkan persoalan ini. Lama ini, ya, Islam itu mutak-mutak masalah usholi aja. Ya, orang lain sudah naik ke bulan di sana, kita masih berbicara tentang usholi dan kunut. Bisa begitu kan? Sehingga Islam kadang tidak mampu karena padahal ini adalah persoalan, ya kan? Ini kan sebenarnya berangkat dari ada hadis Nabi yang mengatakan, ya kan? Banyak ya. Ini innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu harus dengan niat. Kata orang ini yang mengikuti hamba ini, niat itu di hati. Nggak usah kamera kayak gitu tapi perdengarkan sama orang lain, kata. Lu nggak bisa kata orang yang itu pakai, ya kan? Harus dibuktikan dengan lisan. Harus berbenah antara lisan dengan hati itu. Tidak sah kalau tidak dilisankan, sehingga timbul itu muqtaranan bi fi'lihi. Perbuatan lisan itu harus dibarengkan dengan perbuatan itu. Jadi kalau perbuatan sholat, ya lisannya harus mengatakan sholat. Ya. Dulu saya termasuk orang yang sangat fanatik dengan sholat itu. Ya. Sehingga begitu fanatiknya, itu bencinya luar biasa kalau ada orang yang sholat tidak ketahuan sholatnya. Sehingga di masjid saya di sana di kampung itu kalau mau sholat itu rame, seperti ada kumbang yang ini, ya kan? Sholli. Nanti ada yang ketinggalan lagi sholat rame lagi itu. Sholli fardhu. Ya, rame di masjid ini. Ya. Lalu sekarang saya bertaubat dan sholli semacam itu, ya. Dan sekarang saya sudah tidak pakai usolli lagi, tapi saya tidak seperti pandangan ini. Kalau menurut pandangan ini, mengucapkan usolli pada saat mau sholat itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalah finnar, dan setiap kesesatan masuk neraka. Jadi di mata Basis Muhammadiyah, usolli itu menyebabkan orang masuk neraka. Ya, saya tidak pakai usolli bukan karena pandangan itu, tapi lebih pandangan pragmatis. Artinya, kalau pandangan pragmatis, saya sudah merasa cukup sholat saya tanpa usolli. Bukan karena yang mengucapkan usolli itu salah. Ya, sebab boleh jadi ada orang yang kalau tidak dia pakai usolli dulu, sholat itu menjadi tidak mantap. Ya silakan, orang itu pakai usolli itu. Cuma biasanya saya berpesan, tolong jangan dikeraskan karena ini mengganggu orang yang lain. Ya. Jadi sekarang saya sama-sama seperti ini, ya. Lihat. Jadi usolli itu kan ucapan, dan itu emang di hati. Yang mau diucapkan silahkan, nggak harus masuk neraka. Yang tidak diniatkan juga tidak apa-apa, sampai juga niat itu. Sama kayak Anda mau pergi ke kampus, Anda mau ucapkan boleh, saya mau pergi ke kampus, ya kan? Tapi kalau ada di sini saya mau ke kampus tanpa dia itu sampai juga ke kampus. Itu kan persoalannya. Jadi persoalan pragmatis sebenarnya. Jadi kalau Anda mau ucapkan dari rumah, buka pintu, saya mau pergi ke kampus, saya mau pergi ke kampus, ya sampai ke kampus. Tapi kalau di hati Anda di sini mau ke kampus, sampai juga.